Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke channel ini, yaitu video ke-10, yaitu bab 10 manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Oke, kali ini kita akan membahas A. Pembiayaan, B. Manajemen sarana dan prasarana. Oke, sebelum memulai penyajian materi, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wina Prakosa, NPM A1G022042. Berasal dari kelas 1A, Prodi PGSD, dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Oke teman-teman, ada yang tahu kita mau bahas apa? Yap, pembiayaan. Nah, konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan dan meminimalisasi efisiensi dan kesenjangan, baik menggali sumber biaya maupun mengalokasikan dana. Oke, next, 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. 1. Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerima keuangan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sejalan dengan adanya manajemen berbasis sekolah atau madrasah, dapat menggali dan mencari sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya 3. Sumber keuangan sekolah. Nah, dari mana sih sumber keuangan sekolah tersebut? Ada 7, yaitu orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau yayasan. Oke, next, yang keempat yaitu kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya lainnya. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai anak sekolahnya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Next, 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan.
Nah, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik, itu menurut Fata. Sedangkan pendekatan mikro yaitu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Next, 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Oke, next B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Seperti apa saja? Nah, seperti halaman, sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Baharudin. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. Dan 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Nah, ada banyak nih. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. C. Perencanaan itu harus jelas. D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikutsertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Oke, next lagi 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang yang habis pakai. B. Barang tidak habis pakai. C. Barang tidak bergerak, yaitu 1 tanah dan 2 bangunan.
Oke, masih semangat kan teman-teman? Materi yang keenam yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Nah, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Banarwi adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan sarpras. Nah, dalam pengadaan sarpras ini kita ada unsur-unsur yaitu penyewaan, pinjaman, pembelian, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan, dan hibah. Oke, 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata zinventariz atau latinnya inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Banarwi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, tujuan inventarisasi ini yaitu menurut Banarwi adalah sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. C. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan D. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Banarwi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kesembilan ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Banarwi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Banarwi adalah A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan C. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.